Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayanan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Sion Jahab Tenggarong. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Kiranya ibadah saat ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini dilayani oleh Pendeta Dela Telam Banua SSI Theo. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Minggu Advent ini kita semakin mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan Allah bagi dunia ini. Mari kita mempersiapkan kedatangan Kristus dengan sukacita, jangan dengan hati yang sedih dan duka, karena tren Kristus datang ke dunia dan tinggal di tengah-tengah kita, membawa damai dan sukacita sejati. Mari berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 145 ayat 6 dan 11 yang akan kita baca secara berbalasan merupakan nas pemimpin kita di Minggu Advent yang keempat ini, yang menyatakan, kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Terimalah salam, rahmat, damai sejahtera dan kasih melimpahi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menaikkan doa syukur dan memohon pengampunan Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam memelihara hidup kami sampai hari ini. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka melalui persekutuan ibadah ini kami mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dengan sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami layak menerima dan menikmati roti dan cawan anggur perjamuan kudus pada saat ini. Ajarlah kami untuk mengikut teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan kitab suci hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita ada dan berada. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat, dan tidak lama lagi kita akan memasuki masa raya Natal. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini berjudul Doa dan Nyanyian Hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Tawarik adalah sebuah kitab pengajaran. Kitab ini ditulis untuk memelihara pengajaran yang murni tentang Taurat Musa, bait suci, tabut perjanjian, dan orang-orang Lewi serta para penyanyi menurut daftar keturunan-keturunan dari generasi ke generasi Israel. Dan di dalam kitab 1 Tawarik ini juga mau menceritakan kembali kisah perjalanan kepemimpinan Daud. Di sini Daud digambarkan sebagai figur yang dapat menjadi teladan bagi para pemimpin Israel dalam hal
kesetiaan dan kepercayaannya kepada Allah. Daud juga digambarkan sebagai orang yang dapat menjadikan negeri Israel aman dan sentosa. Daud adalah pribadi yang membangun sistem peribadahan di bait suci dengan sangat terperinci, dan ia menata begitu indahnya peribadatan sehingga dapat berlangsung dengan benar di hadapan Allah sesuai dengan perintah dan ketetapan Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita saat ini di dalam 1 Tawarik pasal 16 merupakan bagian dari kisah proses pemindahan tabut Allah. Dari mana ke mana? Dari rumah Obed Edom dari Gad yang selama 3 bulan disimpan di sana. Coba Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Tawarik pasal 13 ayatnya yang ke-13 dan 14. 1 Tawarik pasal 13 ayat 13 dan 14 saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi Raja Daud menyimpannya di rumah keluarga Obed Edom selama 3 bulan di sana. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara membaca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13 secara menyeluruh, di sana ada sebuah peristiwa yang sangat tragis Bapak Ibu saudara-saudara. Mengapa saya katakan tragis? Karena ada seorang yang bernama Uza yang mati atau dibinasakan oleh Allah karena ia menyentuh tabut Allah atau tabut perjanjian. Ceritanya singkatnya begini, ketika Daud memerintahkan untuk mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim untuk dibawa ke kota Daud atau kota Yerusalem yang adalah ibu kota kerajaan, mereka menaikkan tabut Allah ini ke dalam sebuah kereta baru dari rumah Abinadab. Nah, ada seorang yang bernama Uza dan ada temannya bernama Ahio yang mengantarkan dengan kereta itu, mau mengantarkan tabut Allah ini ke kota Yerusalem. Nah, ketika mereka di tempat pengirikan yang bernama Kidon, karena lembu-lembu itu tergelincir, akhirnya Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Dia hendak menyelamatkan tabut itu. Namun apa yang terjadi? Bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Tuhan membunuh Uza karena Uza mengulurkan tangannya kepada tabut itu, sehingga ia mati di hadapan Allah. Coba Bapak Ibu saudara, kita bisa melihatnya bersama-sama pada ayatnya yang ke-9
dan ayatnya yang ke-10. 1 Tawarik pasal 13 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Gidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di hadapan Allah. Ia mati binasa di hadapan Allah karena telah menyentuh dan memegang tabut Allah itu. Padahal kalau kita lihat secara manusia, bisa dikatakan Uza mau menyelamatkan, ya, Uza mau agar tabut itu tidak sampai jatuh. Tetapi hal itu tidak diindahkan Tuhan sehingga ia binasa. Nah, bagaimana reaksi dari Daud terhadap kematian Uza? Daud marah kepada Allah. Itu pada ayatnya yang ke-11. Ia menjadi marah kepada Allah karena Allah telah membinasakan Uza. Karena Allah telah menyambar Uza sedemikian hebatnya. Dan pada saat itu, dengan tindakan yang dilakukan Allah kepada Uza, membuat Daud menjadi takut kepada Allah dan bertanya di dalam hatinya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah ini ke tempatku, ke kota Daud, ke Yerusalem? Nah, bagaimana aku dapat membawanya ke sana, memindahkannya ke sana, mengangkutnya sampai ke tempat tujuan, ke Yerusalem? Kalau peristiwa seperti ini saja sudah sangat mengerikan di mata Daud. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak mau memindahkan tabut Allah itu ke tempatnya, tetapi Daud membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad. Ia menyimpannya di sana selama 3 bulan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa kematian Uza dan setelah tabut Allah itu disimpan di rumah Obed-Edom, setelah peristiwa itu Daud kembali ke Yerusalem dan Daud mempersiapkan dengan sebaik mungkin tempat bagi tabut Allah, yang persiapkan orang-orang Lewi untuk proses pemindahan tabut Allah, karena Daud tidak mau mengulang kesalahan yang pernah terjadi seperti apa yang terjadi oleh Uza. Nah, ketika semua sudah siap atau dipersiapkan oleh Daud sedemikian rupa, Daud pergi kembali ke rumah Obed-Edom untuk mengangkut tabut Allah bersama-sama dengan orang-orang Lewi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian tabut Allah itu dibawa masuk dan diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang oleh Daud. Dan selanjutnya, apa yang dilakukan Daud? Apa yang sudah persiapkan Daud? Daud memberikan persembahan, korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Dan Daud juga meminta agar, kita lihat pada ayatnya yang ke-7 pasal 16, menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyi, untuk bernyanyi nyanyian syukur dalam peribadahan. Nah, bacaan kita saat ini merupakan nyanyian syukur, Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh orang-orang Lewi ketika tabut Allah sudah sampai atau tiba di Yerusalem dengan selamat. Pujian syukur kepada Allah karena Allah telah menyertai perjalanan
pemindahan tabut Allah hingga boleh tiba dengan selamat ke Yerusalem. Pertanyaan bagi kita, apa itu tabut Allah? Mungkin kita sering mendengar tabut Allah sama dengan tabut perjanjian. Mengapa tabut Allah ini begitu penting dalam sejarah iman bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara? Tabut Allah merupakan simbol kehadiran Allah yang menyertai bangsa Israel dari masa ke masa. Tabut Allah dibuat di Gunung Sinai pada zaman Musa. Tabut Allah adalah sebuah peti dari kayu penaga yang dilapisi emas baik di luar maupun di dalamnya. Dan di dalam tabut itu, apa kira-kira isinya? Isinya adalah 2 loh batu atau yang berisi 10 dasatita firman Allah. Kemudian isinya di dalam tabut Allah itu buli-buli emas berisi mana dan tongkat Harun yang muncul tunas dan berbunga. Nah, tabut ini juga sempat direbut oleh bangsa Filistin selama 7 bulan, Bapak Ibu Saudara. Namun akhirnya dikembalikan oleh bangsa Filistin. Mengapa? Kenapa dikembalikan tabut Allah itu? Karena telah membawa bencana bagi bangsa atau orang-orang Filistin. Kalau Bapak Ibu nanti membuka di dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 11 dan pasal 6 ayat 1, bencana yang terjadi atas orang Filistin adalah mereka terserang borok, sehingga mereka tidak tahan untuk menyimpan tabut Allah itu, dan mereka mengembalikan kepada bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, tentunya banyak peristiwa dan kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, khususnya di sepanjang tahun 2020 ini, mulai dari bulan Januari sampai di bulan Desember ini. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami di panjang tahun 2020 ini. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menghantar kita di penghujung tahun 2020 ini dengan selamat. Dan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Itulah yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Lalu apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Kalau Daud digambarkan ketika baik Allah itu boleh sampai dengan selamat di kota Daud, di kota Yerusalem, setelah sekian lamanya tabut itu tidak ada di sana. Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bahkan Daud memerintahkan orang-orang Lewi untuk menyanyikan syukur kepada Allah dalam peribadatan. Dan apa yang dapat kita persembahkan kepada Allah dalam penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita di sepanjang tahun 2020, di mana Ia sudah menyertai dan menuntun hidup kita. Tentunya yang kita persembahkan adalah hidup kita, hati kita yang selalu mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adakah kita di tengah-tengah segala kondisi kehidupan yang kita alami, kita selalu memuji, bernyanyi bagi Tuhan?
Apakah di saat kita senang saja, di saat kita bahagia, di saat kita sukacita saja, kita memuji dan bernyanyi memuliakan Tuhan? Tentunya yang Tuhan kehendaki adalah dalam segala keadaan apapun, susah senang, masa sulit duka cita sekalipun, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita masih bisa ada sampai dengan saat ini. Itulah yang harus kita syukuri. Yang kedua, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua tabut Allah untuk masa kita saat ini. Dikatakan bahwa tabut Allah itu adalah tanda kehadiran, simbol kehadiran Allah dalam hidup kita atau umat. Nah, kita saat ini adalah kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan hadir dimanapun kita ada dan berada. Ia hadir. Ketika Ia hadir, Ia akan selalu memberikan kemenangan, pengharapan, sukacita, berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita pernah melalaikan, mengabaikan, menyia-nyiakan, menyepelekan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita melalaikan, mengabaikan Dia, apa yang terjadi? Kesusahan, bencana, penderitaan, ketiadaan berkat dan anugerah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Mereka sangat memegang dan memelihara hukum Musa, tabut perjanjian. Ingat cerita tentang kota Yeriko, di mana para imam mengelilingi sebanyak 7 kali dengan mengusung tabut perjanjian itu, tabut Allah, dan akhirnya tembok Yeriko runtuh. Hal itu melambangkan Tuhan hadir dan mau memenangkan, menolong umatnya. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan kehidupan kita dalam kehadiran Tuhan. Kita undang dan libatkan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti segala sesuatu yang kita alami, Tuhan akan berkenan memenangkan dan menyelamatkan hidup kita. Selamat memasuki masa raya Natal. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap berpengharapan di dalam Dia Sang Immanuel yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus
sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-26 sampai 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu.
Maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dalam kerajaan Anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang darah Tuhan Yesus, maka terlebih dahulu mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus ku beri
Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan muliakan,
di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, atas kebaikan dan kasih Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, baik suka bahkan dalam duka sekalipun. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Engkau mempersatukan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, dengan anggota keluarga kami yang kami kasihi dan cintai. Kami bersyukur di mana kami telah melaksanakan perjamuan kudus akhir tahun. Biarlah roti dan anggur yang telah kami nikmati sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus itu boleh menjadi sumber kekuatan, penghiburan, bahkan semangat pembaharuan dalam kehidupan kami, agar kehidupan yang kami jalani boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, baik itu bangsa dan negara kami, baik itu gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, bahkan persekutuan jemaat-Mu GPB Sion Jahat Tenggarong, dengan segala tantangan pergumulan yang kami alami, baik sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan memberkati untuk rencana ke depan melaksanakan ibadah malam Natal dan Natal di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Kami berdoa agar apa yang kami rencanakan ini Tuhan, semuanya ada dalam kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik. Berkati situasi pada saat jalannya ibadah Natal dan Tahun Baru. Biarlah keamanan, ketenteraman, kenyamanan senantiasa tercipta di tengah-tengah keberadaan negeri kami ini Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kami berdiam. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Kau jaga dan lindungi kami semua, berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, keluarga besar jemaat Tuhan, agar di masa-masa menjelang masa raya Natal, kami semua boleh dalam keadaan sehat dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mempertaruhkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bernyanyi.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa secara silih ganti. Sekarang ya Allah kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan pemberian sukarela seperti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas kita sehari-hari.
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.